وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khusus wal khusus akhina fillah al-mukarram wal muhtaram al-habib Saleh bin Abdullah As-Suggaf mata'ana Allah bituli hayatihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Allah masih memberikan izin hidup kepada kita beserta fasilitasnya, yang seandainya kenikmatan ini kita hitung satu demi satu tidak akan pernah bisa kita tahu jumlahnya. Pun juga kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita dapati, yang Allah anugerahkan karena karimnya, tidak bisa kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Mata sebelah yang kita punya, warna bola matanya hanya dua tapi mengenal berbagai warna. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal kepada warna-warni. Pun juga mata itu diberikan penutup, diberikan kedip. Walhasil nikmat demi nikmat, kalau kita mau hitung satu persatu tidak akan pernah mampu menghitungnya dan tidak akan mampu mensyukurinya. Sebelum saya lanjut, agar kita mendapatkan limpahan pahala, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Rabbul Alamin kepada kita, kakek nenek kita, abah ibu kita, guru-guru kita. Dan ini musola At-Taufik yang mewakafkan tanahnya, yang ikut membangun, yang menjadi imam, yang menjadi makmum, apa saja yang terlibat kebagusan pada musola ini, insya Allah pada malam hari ini dan seterusnya, yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah SWT, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mengapa saya buka tentang kenikmatan Allah Rabbul Alamin? Karena banyak di zaman sekarang penyebab datangnya segala musibah disebabkan manusia tidak sadar diri. Musibah sudah bermacam bentuknya. Ada gempa bumi, banjir, angin, kebakaran, tabrakan, keributan, bunuh-bunuhan dan lain-lain sebagainya. Itu semua jika mau ditelaah, sebabnya adalah dzunub al-ibad, dari sebab dosanya manusia. Kita sekarang alhamdulillah hidup. Mati pasti. Mati pasti. Setelah kita mati, apa yang sekarang kita lakukan kebaikan, itu yang akan menjadi teman setia kita. Kalau kita pada malam hari ini meniatkan untuk menuntut ilmu, ini semata-mata untuk menggembirakan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi maulid, bacaan hadrah dan lain-lain sebagainya, itu buat kita semua. Ada lupa juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Lurah kita tadi, saya lupa tadi, maafin.
Kita berkumpul di tempat maulid, dan maulid ini merupakan acara yang sudah mendarah daging untuk kita, sangat akrab pada umat Islam dimanapun berada. Mau ngapain aja kita maulid. Saya akan berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa sederhana. Saya tidak mau menjadi orang lain. Saya orang Bekasi, bahasa saya bahasa Bekasi yang insya Allah penyampaian saya akan dipahami. Dan juga Al-Mukarram Akhina Ustaz Abdul Ghafur. Orang banyak mengatasnamakan peringatan maulid tapi isinya maksiat. Ada sekarang. Mengatasnamakan majelis sholawat tapi isinya maksiat. Ada sekarang. Ini zaman yang kita hidup pada era saat ini. Seandainya orang soleh boleh minta mati, ini orang-orang soleh semuanya pada minta mati. Karena nggak sanggup dengan gonjang-ganjingnya ini zaman. Kepala berkofiah berimamah kadang-kadang, jujur nggak punya. Titel tinggi, malu nggak punya. Takut kepada Allah nggak punya. Ini zaman ketentraman sudah nggak ada. Makanya sampai ada satu orang arif billah Al-Habib Abdullah Al-Idrus menyatakan, "Idza 'arada Allah 'anil khaliqah," apabila Allah sudah berpaling dari hambanya, fa'azlamal alam, maka alam akan gelap. Ini coba saya mohon di depannya anak-anak supaya tenang ya. Alam akan gelap. Gelap bagaimana? Ketakutan di mana-mana, was-was di mana-mana. Yang kayaknya belum tentu halal, bahkan bakhil. Yang miskinnya nggak sabar, bahkan jual prinsip dan harga diri. Azlamal alam. Wa dhahaba unsuh. Dan ketenangan juga hilang udah nggak ada tenang kita. Lihat langit mendung, takut puting beliung. Berjalan keluar bawa motor, kitanya sadar, kadang-kadang yang di belakang kita nggak sadar, yang di depan kita nggak sadar. Artinya ini sinyal dalam tubuh manusia, musibahnya sangat luar biasa sekarang. Oleh karena itu, jangan kurang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenunglah setiap hari. Kita ini siapa? Allah butuh kepada kita? Tidak. Tapi Dia ciptakan kita, masuk kita ke dalam naskah keinginannya untuk menciptakan kita. Sekarang ini yang alim dapat kesempatan bicara, menunjukkan kepintaran dirinya. Dia tidak urusin umat. Makanya saya dimanapun mendapat kepercayaan untuk ngomong, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan orang alim. Demi Allah, demi Rasulullah, saya belum jadi orang soleh. Tapi saya kepengen kita soleh bareng-bareng. Subhanal Malikil Qudus. Mau bukti Allah sayang sama kita, nih bukti apa lagi? Kita capek tidur, kita dikasih dua ruh, ruhul hayat dan ruhul yaqdhah, ruh sadar. Begitu kita tidur, ruh jaga kita, ruh sadar kita diangkat oleh Allah. Alhamdulillah bisa bangun lagi. Saya mau tanya, ada nggak orang yang begitu tidur langsung mati sadar-sadar di lubang lahan? Ada nggak yang begitu? Ada nggak orang yang begitu tidur, waktu mau tidur masih bisa bergerak, begitu bangun nggak bisa bergerak? Ada nggak? Tolong pikirkan ini. Bagaimana caranya sinyal musibah yang ada pada tubuh kita ini Allah jauhkan, Allah hindari dari segala bala dan bencana. Ini semua sebab a'radallahu 'anil khaliqah. Karena Allah sudah berpaling dari hamba. Allah marah. Mengapa begitu? Karena hamba sudah lebih mementingkan untuk kehidupan dunianya, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana nasib di akhiratnya. Pak, maaf,
Silahkan tanya kiai-kiai, ustadz-ustadz, bagaimana proses kematian. Kematian itu prosesnya, kalau kita mau lihat orang sakratul maut kelihatannya sebentaran mati, padahal proses yang dialaminya sangat lama. Kalau kita ambil contoh seperti orang begadang nungguin pagi, menurut siapakah lama datangnya pagi? Menurut yang tidur atau menurut yang begadang? Pasti menurut yang begadang, pagi lama datangnya. Begitulah orang kalau mau mati. Ini semua jari jemari kita ini semuanya ada ruhnya. Itu akan dicabut bersama ruh-ruh yang ada di anggota tubuh yang lain. Kita tersayat silet saja sedikit, sakitnya luar biasa. Terpercik api saja kulit kita, kaget spontan. Sedangkan kematian ini bukan main-main. Setelah kita dalam keadaan menghadapi sakit yang amat sangat luar biasa, gelisah, saat itu iblis datang dengan menyamar menyerupai orang yang kita hormati saat di dunia. Ada kalanya orang kalau mau mati dikasih lapar yang sangat lapar, haus yang sangat haus. Saat itu iblis datang dengan menyerupai orang yang kita hormati. Dia menawarkan makanan dan minuman kepada orang yang mau mati dengan syarat sujud padanya, dengan isyarat ngedipin mata. Jika mengedipkan mata, tanda mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Salimna ya Allah. Pangkat tinggi nggak kepake, duit banyak nggak kepake, tenaga kuat hilang sendiri. Jika kita baik, sering mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sering-sering kita lazimkan itu. Katakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, hamba titipkan kalimat ini kepada engkau, hadirkanlah dia di hati hamba, di fikiran hamba, dan di lidah hamba. Ketika hamba sakratul maut, hadirkanlah kalimat itu ya Allah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki itu. Di peringatan Maulid Nabi selalu dipuji, dibuka, cakep, begini, begitu, begini, begitu. Nabi nggak butuh. Kita sering maulid, kita masih sering lihat orang makan tangan kiri. Kita lihat orang minum masih tangan kiri. Padahal maulid di mana saja hadir. Bahkan yang aneh, ustadz kadang-kadang begitu. Banyak enggak? Padahal Allah sudah memerintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad. Saya mohon sholawat ketika mendengar nama beliau disebut, karena sial orang yang mendengar nama beliau disebut tidak bersholawat. Sampaikan olehmu ya Muhammad. Kepada umat Nabi disuruh untuk menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, suruh ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta pada kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi resepnya gampang, ternyata gampang banget kalau dipahami. Cuma karena orang di akhir zaman, titel kadang tinggi, ilmu kadang banyak, akalnya nggak normal. Banyak sekarang ini orang-orang yang kita lihat udah nggak mestinya gitu. Harusnya orang begini jadi begini, mestinya begitu. Harusnya orang begitu mestinya begitu, dia begini. Banyak nggak sekarang? Pakaian orang soleh, jubbah, imamah, ngomongnya qala Allah Ta'ala, ngomongnya qala Rasulullah SAW. Tapi yang ditebarkan di kalangan umat racun, diadu domba manusia satu dengan yang lain. Kita terusin nih ungkapan orang alim tadi, idza a'radallahu 'anil khaliqah fa adzlamal 'alam.
Apabila Allah sudah berpaling dari hamba, maka alam menjadi gelap. Wa dhahaba unsu, dan hilang ketenangan. Wa ghallatil as'ar, harga-harga mahal. Tanya ibu-ibu, dulu dikasih nafkah sama suami berapa cukup, sekarang tanya. Kadang-kadang ada barang dagangan kita bisa jual, begitu mau belanja lagi harganya udah naik. Di masa lalu bagaimana? Punya uang 50.000 bisa makan, bisa bayar anak sekolah, bisa bayar listrik, masih bisa nyelengin. Benar? Benar? Sekarang mau ngapain aja bayar, sampai kencing bayar. Serem ini zaman ini serem banget kalau mikir. Tapi bumi udah nggak betah diinjak sama tukang ngelawan Allah, sampai bergeser tuh bumi. Ada nggak? Ada nggak? Angin sampai muter-muter seadanya. Suruh keluar tuh yang pada sok manjur, doanya kalau lagi angin puting beliung suruh keluar. Kalau nggak dibawa ke Cirebon itu angin. Kepala boleh soleh, badan boleh soleh, pakaian boleh soleh. Kalau hati nggak soleh, no, tidak soleh. Jadi ibadat juga mesti tahu kuncinya. Kalau orang kaya mah jangan pakai beli tasbih. Orang kaya mah jangan beli tasbih. Tasbih buat orang miskin. Orang kaya mah zikirnya begitu tuh. Kalau orang miskin begini. Orang kaya zikir mulu, sedekah kagak, apa kagak. Disungsebin sama malaikat di neraka yang begitu tuh. Ini kayak mau acara maulid begini nih. Walaupun 50 perak ngikut. Emang duit ada segitu ngikut. Kali-kali aja masuk surga sebab 50 perak. Sebab amal mah kecil, nggak ada yang kecil sih, gede semua. Yang nyuruh yang maha besar. Makanya dia berfirman, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecil amal, gede. Kalau kita ambil secara ilmiah, karena ini zaman keterbukaan, kata orang-orang yang suka pada pinter ngomong, mesti ada kitab sezaman. Ada nggak orang kelilipan segini? Tolong dijawab, ini orang semua kan ini. Ada nggak orang kelilipan segini? Kelilipan kecil, tapi mata bisa melek nggak kalau kelilipan? Mata ini kecil, berapa senti atas bawahnya, kanan kirinya, tapi pakai lihat langit, lihat awan, bisa muat kapal puluhan tuh. Ini jari 5 beda-beda, masukin lubang hidung semuanya pas. Kenali Allah, jangan cuma kenal tahajudnya yang selalu dipakai minta objek hasil. Kalau nggak ada duitnya nggak mau tahajud orang sekarang. Jadi tahajud udahnya capek, segen, dingin, mintanya yang tahu kita belum punya. Kalau urusan rezeki malaikat udah kelar nyatetnya. Orang Pak jadi pegawai negeri aja ntar kalau udah pensiun ada bulanannya dapat tuh. Karena ada simpenan celengan itu, tiap gaji dipotong, kan begitu. Ya Pak Lurah, bener ya. Nah sekarang pensiunan kita nih apaan? Jadi Islam dari dulu, emak Islam, bapak Islam, kelakuan masih naudzubillah. Bawa mobil 4 miliar, baju dari Sutra, pulpen Montblanc, jam tangan Rolex. Masuk tol nggak bawa kartu, terbuka pintu. Enggak. Mobil bak, kaos robek, mandi belum, ngopi belum, apa belum, kartu bawa, duitnya ada, digeser, terbuka nggak pintu tol? Itu begitu. Makanya sekarang yang ada kurang ganteng jangan sedih. Ini membuat makanan cacing semua. Buat surga mah diganti semua, nggak ada yang buruk. Kalau muka model kayak kita ada di surga, orang surga kaget. Ini dimanapun saya buka yang begini, karena manusia ilmunya banyak, kadang-kadang sadarnya yang nggak ada. Makanya Imam Ghazali membagi manusia menjadi 4 bagian. 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang alim tahu dirinya alim. Artinya apa? Dia tahu dirinya alim, dia nggak boleh nggak jujur. Dia tahu dirinya alim, dia nggak boleh berbuat buruk.
Dia tahu dirinya alim, dia jalankan amanah. Di dalam kesempatan berbicara, mau pahit, mau getir, kalau benar sampaikan. Orang mau suka mau tidak, terserah. Kalau kata bahasa Inggris bilang, bodoh amat. Karena kita harus bercita. Yuk sekarang kita tafakur, kita berpikir sekarang, kenapa malaikat di dalam kubur bertanya, pertama man rabbuka, yang kedua wa man nabiyyuka, yang ketiga wa ma imamuka, yang keempat wa ma qiblatuka, yang kelima wa man ikhwanuka. Itu semua kuncinya sekarang. Mengabdi nggak kita kepada Allah? Jangan rakaat doang tahu. Ini kalau suara saya lagi agak tinggi bukan lagi marah-marah nih, bukan. Soalnya kalimat tuh mesti diimbangi dengan suara. Barangkali yang hatinya masih batu jadi terbuka gitu. Sholat rakaatnya doang tahu 4 rakaat. Udah khusyuk kagak, mintanya ke orang belanja di Indomaret. Ya Allah, kasihlah saya, kasihlah saya, kasihlah saya, kasihlah saya. Ya orang sekarang. Padahal sholat kita harus kita jalani karena taat sama Allah. Allah nggak usah diajarin. Di dalam sholat itu, sholat isinya ibadat semua. Allahu Akbar. Udah bohong kita. Dengan kalimat Allahu Akbar aja udah bohong kita. Ngapa emang? Nah, kalau ketemu bos, waduh dari mana aja bos? Oh untung ada ente, kalau nggak mati saya bos. Nah, ini Allahu Akbar ya, bohongnya orang. Banyak yang begitu. Ini di zaman sekarang orang kaya lebih dihormatin daripada orang alim. Ini zaman sekarang. Kalau orang kaya biar kagak halal duitnya, kalau datang waduh ahlan, kemana aja sampai kangen. Saudara susah nggak ditolongin. Sok soleh. Saya beritahukan sebelum saya lanjut, saya juga tahu bahwa tidak semua suka dengan saya, tapi bodoh amat. Ini malaikat rakib nih, CCTV-nya Allah ini nyaksiin. Ini malaikat atid nyaksiin. Begitu saya megang mic disuruh ngomong udah siap-siap nyatet. Dua-duanya siap nyatet nih. Ngaco nih. Ngaco nih, ngaco nih, ngaco nih. Apalagi di akhir zaman. Disuruh ceramah bukannya ngajarin yang benar, daripada joget-joget. Daripada nyanyi, daripada ngelucu, cabul-cabulan ngomong. Orang maulid udah nyelengin lama-lama, nyediain makanan, capek segala macam, berkahnya dihabisin sama mubalek. Udah parcel dibawa pulang, amplop dapat, sampai berkah orang maulid dibawa pulang juga dengan ngaconya. Makanya saya nggak mau, makanya kita bentuk pengajian. Kalau pengajian malah mau merengut sama Allah, mau merengut sama Rasulullah. Nah, iya kalau nggak suka jangan nggak suka sama saya, coret ayatnya kalau berani. Ayo tantangin malaikat. Jangan pakai ngaku gagah, pegang malaikat Israel, bunyi masjid langsung inna lillahi inna ilaihi raji'un. Jangan pakai perengat-perengut di majelis mah. Gitu. Senyum wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum yang menghias di wajah kita itu sedekah buat saudara kita. Orang kalau melihat kita senyum kan senang. Nah, kalau asam mulu, kalau mah enggak asam, Kang Rujak mau beli. Nah, muka asam siapa yang mau beli? Jadi harga-harga pada mahal itu pun tanda Allah murka. Wan kasaratil qulub, hati menjadi gundah gulana, hati menjadi resah. Kerja sebulan dapat gaji, belum apa ketemu bulan depan lagi udah habis. Bana-bana. Pak, manusia zaman sekarang ini untung hidup zaman Nabi, Pak. Kalau kena zaman Firaun hidupnya, saya berani sumpah ngikut Firaun semua. Oh iya, Firaun punya pabrik sepatu, kaya. Orang sekarang kan nggak boleh lihat orang rada beningan dikit. Masalah kaya aja, udah nunduk-nunduk atau pakai imamah. Gimana Pak? Ya Pak, ya Pak. Saya mau nanya, granit, tahu granit? Atau keramik dah? Keramik sama parutan kelapa bagusan mana?
Nyaut kan? Oh ditanya nyaut. Bagusan mana? Ada orang marut kelapa di granit? Nggak ada. Marut kelapa tuh di parutan, disakitin tuh kelapa, tapi akhirnya santan. Begitu. Nggak ada orang biar silatnya jago banget marut kelapa pakai gigi. Nggak ada. Pikirin kehidupan akhirat, pikirin. Bayangkan kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala nanti. Hakim dan jaksanya nggak pernah disogok. Nggak ada yang saudara sama malaikat, nggak ada. Oh itu paman saya, itu hakim yang nggak ada di padang mahsyar, udah nggak laku. Paman siapa? Pokoknya lu bener selamat, nggak bener nyungsep habis perkara. Ya. Wan kasaratil bulug. Wa fasadatil amanah. Fasadatil amanah. Amanat rusak. Kirimin duit kurang. Nitip duit, kasih si anu kurang. Coba nitip omongan lebih. Ini zaman kita sekarang. Nasib kita hidup di era ini. Makanya aur-auran kita udah aur-auran. Lebaran aja 2. Lebaran 2, puasa 2 ya. Ya kan lebaran kan ada yang dulu lebaran duluan, yang belum kan gitu. Puasa ada yang puasa duluan, yang belum, gitu kan ya. Kayak bener di Indonesia. Nabi aja banyak di Indonesia mah. Mau dagang nggak punya modal. Kerja ijazahnya nggak mencukupi. Gitu. Apain ya? Pura-pura jadi mbah aja dah. Gitu, ambil besi dah. Ngomong sama orang. Kamu mau emas nggak? Nih ada emas 1 peti tapi belum sempurna. Boleh. Bawa kambing hitam kemari ya. Lah kalau lu bisa jadi emas besi mah lu kagak tinggal di kontrakan, Mbah. Tapi yang banyak ketipu kadang-kadang orang pinter yang sekolah yang pada tinggi-tinggi banget. Begitu udah kepaduk aja baru setan orang tua lu kan. Kalau saya mah kalau ada yang ngadu-ngadu begitu ke rumah saya mah nyautnya nggak banyak sih. Saya mah nyaut cuma begini doang. Yang nyuruh lu goblok siapa? Begitu nggak kira-kira? Iya. Jadi ini zaman sudah luar biasa. Makanya kita bersyukur yang kita dihidupkan di era setelah Nabi Muhammad SAW. Sholawat kan hadiah, nggak disuruh wudhu dulu, nggak disuruh nutup aurat dulu, nggak diwajibkan. Mau sambil ngapain aja sholawat, masih ogah juga. Ya pantas kalau dikasih musibah mulu. Kayak dikit langsung, gua nggak butuh melu. Waduh, itu yang begitu kurung batangnya pakai kelahar, dorong ke masjid, jangan lu nyembayangin. Kalau manusia kaya semua, nggak ada yang pada punya rumah, nggak ada tukang bangunan, gitu nggak kira-kira? Jadi saling topang satu sama lain. Makanya kalau mau belajar bersih hati, belajar sama tukang martabak telur. Tukang martabak telur kalau beli telur nih, biarpun telur berdarah-darah, dikeker sama dia. Kalau dalamnya bagus dibeli, karena kotoran luar mah gampang dicuci sih. Yang ribet kotoran di sini nih. Ditutup sorban, tutup imamah, tutup ilmu, tetap aja jadi kadal. Makanya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan apa? Al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fid dairatain. Makhluk terhadap Allah hanya 2 pilihannya. Dairatil rahmah atau dairatil hikmah. Hidup dalam lingkaran kasih sayang Allah atau di dalam kebijaksanaan. Apa artinya kebijaksanaan? Maksudnya hukum halal haram kan udah diunjukin, terus dibebasin sama Allah. Tinggal tergantung milihnya yang mana. Kalau emang masuk neraka bukan karena Allah dendam, tapi karena memang milihnya itu. Idza kana al-yawm fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli. Apabila hari ini baik, maka nanti bakal dapat martabat mulia.
yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-yawm fi dairatil hikmah, kan dibebasin, kita mau ngapain aja boleh kan? Artinya kita dibebasin gitu. Allah nggak jadiin hambanya mukmin semua, Islam semua, enggak. Allah nggak jadiin orang soleh semua, enggak. Yang penting hukum sudah diunjukin, Nabi udah diutus. Idza kana al-yawm fi dairatil hikmah, kana ghadan fi dairatil adli. Maka nanti di padang mahsyar akan ditempatkan di tempat keadilan Allah. Apa itu? Kalau berbuat buruk tempatnya neraka, berbuat baik tempatnya surga. Makanya sekarang udah jangan melirik kemana-mana. Imam kita Nabi SAW. Ikutin dari yang gampang-gampang dulu, jangan langsung yang berat. Jangan ngeremehin sunnah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk musola kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan ngerokok, jangan bawa HP ke kamar mandi, sebab itu tempat setan. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Setan girang banget kalau orang masuk kamar mandi bawa HP, bawa rokok. Kata setan, wah sohib datang nih. Iya. Dulu ada orang ngelihat kiai baca pakai kacamata, ngelihat pejabat baca pakai kacamata, ngelihat orang alim baca pakai kacamata. Tahu-tahu dia masuk ke toko-toko kacamata, dia bilang saya minta kacamata baca, dikasih yang ngelayanin. Kemudian dikasih majalah, pakai baca, oh nggak bagus. Kasih lagi yang lain, oh nggak bagus, oh nggak bagus. Sampai kacamata penuh di etalase. Kata yang dagang kacamata ini pegel, bapak bisa baca nggak pak? Apa kata dia? Kalau saya bisa baca, saya nggak beli kembali. Dia kira orang baca pakai kacamata, yang baca kacamatanya. Begitu juga manusia, soleh itu bukan dari pakaian nih. Biar tato dari ujung jempol kaki sampai kepala, kalau emang dasar hatinya baik, baik. Tapi kalau emang dasarnya nih, wah nggak boleh kaget nyatok orang. Jadi saya nggak panjang ngomong, omongan kepanjangan juga nggak dipahamin. Yang penting saya garis bawahi aja. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, solawat. Satu solawat nggak khusyuk dibalas 10. Solawat Allah apa saja, nggak ada yang tahu. Yang jelas solawat Allah kepada hamba. Kalau ada umat yang bersolawat kepada Nabi SAW, Allah balas 10. 10 solawat itu Allah akan berikan yang dibutuhkan oleh hamba itu. Jadi Allah kalau sayang kepada hambanya nggak selalu nurutin yang hambanya minta, enggak. Kita punya anak, duduk pinggir jalan, anak lagi batuk parah, tukang es lewat, nangisnya anak minta beliin es, beliin. Kalau bapak waras mah nggak dibeliin, kecuali bapaknya degem. Begitu nggak dibeliin, anak nuduhnya apa sama bapaknya? Beliin. Padahal bapaknya sayang. Allah begitu. Makanya udah kalau sholat jangan minta. Kalau mau minta yang kita tahu kita belum punya. Apa itu? Ampunan. Karena belum tentu kita diampunin. Karena nggak pernah minta ampun. Pede bener udah, pakai soleh bener udah. Sampai orang kalau masuk surga, sini daftar gua. Waduh. Pakai perumahan surga. Minta, ya Allah. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap muka, alhamdulillah. Dengan didasari pengertian, alhamdulillah saya udah dibantuin bisa sholat oleh Allah. Walaupun belum khusyuk, langsung minta maaf. Ya Allah, maafkan hamba yang tidak khusyuk dalam mengabdi menyembah Engkau ya Allah. Maafin hamba ya Rabb. Terimalah ibadah hamba ya Allah. Panjangkan umur hamba. Pimpinlah hati pikiran hamba dan pimpinlah hati dan pikiran anak-anak istri hamba dan keturunan hamba ya Allah. Itu yang mesti diminta, jangan duit mulu. Sholat tak duit, duha minta duit, tahajud minta duit. Begitu timbang malaikat kata malaikat apa? Nggak dapat apa-apa lu dari sekarang lo. Paham ya? Gitu aja udah. Kira-kira nih kalau saya tanya nih, ada nggak yang kagak resep sama bulan purnama? Masih kagak nyaut lagi aja. Ada nggak yang kagak resep sama bulan purnama? Nggak ada, semuanya resep kan? Resep.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan indahnya bulan purnama. Ada nggak yang kagak demen sama harum? Nabi mengalahkan harumnya apapun. Ada nggak yang nggak demen sama orang cakep? Nabi super cakep. Mau pemimpin apa lagi? Ngomong sama binatang bisa. Nabi percaya kita. Ngomong semut kita percaya. Nabi. Dan Nabi bukan apa bukan ngomong sama semut, percaya nggak kira-kira? Gua nggak ngatain siapa-siapa ya. Syuh. Jangankan ngomong sama binatang, karena sudah dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi ngomong yang belum dimiliki oleh Nabi dan Rasul manapun. Kepada apa? Kayu dan batu. Ngomong sama Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi lagi duduk. Toto ada orang datang. Ya Muhammad. Atini mu'jizah. Berikan saya satu mukjizat supaya hati saya tenang, saya mau beriman kepadamu. Nabi tanya, mau apa kamu? Saya minta supaya pohon itu kau panggil. Apa kata Nabi? Katakan padanya aku panggil dia. Jalan ya orang dipanggil ya syajar Nabi da'ak. Pohon, Nabi manggil engkau. Tuh pohon langsung begini tuh. Nyopotin akar. Jalan. Berani nggak percaya? Ini masuk YouTube dibilang halu nih. Bego yang pada ngomong halu. Ini lagi kita cerita Rasulullah. Kan bukan saya cerita diri saya. Kita lagi cerita Nabi kita. Bulan aja dibelah dengan izin Allah. Makanya Imam Busiri menyatakan apa? Wajat li da'watil ashjar sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bina qadami maulaya salli wa sallim. Onta Nabi masuk Madinah nih, ontak ngamuk. Begitu melihat Nabi diem, langsung deketin Nabi, menyandarkan wajahnya di pundak Nabi. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau? Aku ya Rasulullah diberikan pekerjaan yang melampaui batas, sedangkan makanan diberikan sedikit. Bahkan aku dengar aku mau disembelih. Merah kata Fahmar wajah Nabi. Merah wajah Nabi, marah karena binatang dizalimin. Nabi teriak, "Man sahibul ibil?" Siapa pemilik onta ini? Gemeter nih punya onta. Ana ya Rasulullah. Jangan zalim kau kepadanya. Kau berikan dia makan sedikit dan kerjaan melampaui batas. Bahkan akan kau sembelih dia. La ya Rasulullah, la. Saya hadiahkan onta saya kepadamu ya Rasulullah. Onta ngadu. Kita saudara ngadu, tolongin gua ngapa? Itu tanah warisan jual, gua butuh. Enggak, harganya belum kena. Kalau harganya belum kena, tolongin saudara. Lupa, dia kaya sendiri makan teratur apa saudara susah dia nggak tolongin. Nungguin harga mahal, tiap hari nggak ditolongin saudara. Banyak kan yang begitu? Ini dimanapun saya sampaikan yang begini karena pelakunya banyak. Ini musola nih. Saya mau nanya, ketua musolanya siapa? Anak mau nanya mantum. Ada yang ngambek nggak dikasih jadi imam di musola ini? Nggak usah nyaut. Ada orang nggak dikasih imam ngambek, nggak sembahyang di musola itu lagi. Pindah. Saya belum pernah dengar dari mulai, ini kampung apa namanya? Jati Mekar, Rawabogo. Saya belum pernah dengar dari Jati Mekar, Rawabogo sampai ke Inggris. Kalau masjid jadi, orang pada berebut jadi marbot. Nggak pernah dengar saya. Yang saya sering dengar,
yang direbut-rebut bendahara sama deka. Banyak nggak? Ntar begitu ngeliat duit kotak banyak, minjem apa buat dagang tuh. Udah dah, ya Allah, jangan pakai nunduk jadi ketahuan. Hati-hati, haram, amanat ini. Saya punya rumah samping masjid, Bib. Saya punya rumah samping musola. Jangan girang dulu. Kadang-kadang orang yang di samping masjid, samping musola masuk nerakanya duluan. Emang apa? Quran wakaf dibawa pulang nggak balik lagi. Tahlil minjem karpet nggak pulang lagi. Banyak yang begitu. Udah deh, nggak usah panjang lebar ngomongnya, nggak usah panjang lebar. Yang jelas ikutin Nabi. Kan biasanya maulid di mana-mana, Nabi begini, Nabi begitu kan. Kita harus pakai metode baru. Apa? Ikutin Nabi. Makan minum tangan, masuk kamar mandi kaki, keluarnya, masuk masjid musola, masuk majelis, keluarnya, buka puasa pakai hormat, jangan bala-bala penyok. Jadi Islam lama-lama buka puasa masih pakai teh kotak, es krim segala macam. Katanya cinta Nabi. Udah Pak, zaman sekarang mulai kebanyakan combro, sok jadi kue lapis. Korma dulu, begitu Syaban udah mau di ujung beli korma dulu. Yang punya duit banyak beli korma yang mahalan. Beli yang 10 kilo, bagiin tetangga. Taruh juga buat di rumah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita makan korma, anak kita makan korma, bini kita makan korma, tetangga makan korma dari kita. Pahalanya kayak apa itu? Kan semuanya ada rajanya, ada pemimpinnya. Air Zam-Zam rajanya, obat habba sauda, kayu gahru. Tapi kayu gahru semahal apapun tetap kalah sama siwak. Karena orang kalau sholat pakai siwak pahalanya sangat besar, luar biasa. Kenapa? Karena disukai sama Nabi. Jadi kita mesti suka apa yang Nabi suka. Nabi suka korma. Maulid mulu, buka puasa masih pakai bala-bala, lontong. Mau dibilang tolol, emang tolol. Udah ya, mulai sekarang udah ya. Jadi yang terpenting adalah ikutin. Dan kalau sholat, kalau mau berdoa waktu sujud akhir, ya Allah, pakai hati minta, ya Allah, pimpinlah hati dan pikiran hamba, pimpinlah hati dan pikiran anak-anak istri hamba, keturunan-keturunan hamba dan orang-orang yang dekat dengan hamba. Ya Allah, berikanlah keselamatan rumah tangga hamba, kampung halaman hamba, negeri hamba, dan tolonglah saudara-saudara Islam hamba yang ada dimanapun. Baru boleh ngomong merdeka, boleh, karena emang cinta sama negeri. Kalau cuma merdeka, nyolong aja kerjaannya. Banyak yang begitu. Kan begitu. Lihat bendera kita merah putih, dua warna saja, merah sama putih, tapi setiap warna ada artinya. Sama dengan bola mata, hitam sama putih doang, tapi kenal semua warna. Kita bendera kita merah putih lah. Bukan kita hormat sama sama kain-kainan, bukan. Itu di dalam merah dan putihnya ada kandungan sejarah yang sangat luar biasa. Kalau memang benar-benar cinta sama Nabi, waktu Agustusan jangan balap karung sama panjat pinang mulu. Baca Fatihah buat pahlawan. Ini Agustusan tinggal nandak ke joget. Bukan begitu kena banjir tidur di hubungan rumah nungguin Indomie. Jadi musibah dipanggilin melulu sama kita kebanyakan. Udah mulai sekarang udah sholawat biar aktif. Ya, makan minum tangan kanan, masuk masjid, musola, majelis, rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau keluar dari rumah kaki kanan baca bismillah, niat mau nyari nafkah supaya barakah dan selamat. Kalau mau berkendaraan di mobil, mau bawa mobil, jangan dulu ngegas, baca ayat kursi dulu, bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, sholawat, baru jalan. Maklum sekarang di jalanan nih, ya Allah, orang karakternya macam-macam. Ada yang naik motor nggak pakai rem. Buat, maafin saya Pak, minta maaf doang. Ini paling gampang banget di negeri kita, mau orang bikin salah minta maaf. Ini minta maaf. Makanya gampang dikurang ajarin karena gampang maafin orang. Paham ya?
Gitu. Jadi kunci daripada hidup kita sebagai muslim, ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.